Hai sahabat excellent, selamat antusias. Generasi kepompong, itulah judul kita pada episode kali ini. Apa itu generasi kepompong? Tahu kan kepompong? Kepompong itu sebelum dia menjadi kupu-kupu, ketika ulat, prosesnya dia hidup di dalam sebuah kepompong, nyaman, enak, tidak ngapa-ngapain, berada dalam situasi itu. Dan inilah salah satu cara kita untuk menggambarkan sekelompok generasi yang hidup dalam kondisi nyaman dan kondisi enak. Tapi masalahnya adalah ketika kepompong ini tidak siap, ketika dia harus keluar dan bertarung dalam dunia yang ganas, seringkali kepompong ini tidak siap. Nah, bagaimana generasi kepompong ini bisa berhasil dan sukses, dan bagaimana dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari? Saksikan di episode ini hanya di Emotional Inspiration. Salam antusias. Senangnya saya Riri Artakusuma bisa kembali menyapa Anda kali ini dalam Emotional Inspiration. Dan seperti biasa, dalam Emotional Inspiration saya selalu ditemani oleh the best EQ trainer Indonesia, Anthony Dio Martin. Sudah ada Pak Anthony di samping saya. Pak Anthony, halo. Salam antusias, gimana kabar ini? Hai, salam antusias Mbak Riri. Tentunya tetap selalu antusias lah. Selalu antusias ya Pak Anthony, ya. Apapun kondisinya Pak antusias. Iya, dan saya excited dengan topik kita kali ini karena akan membicarakan sebuah topik di mana saya banyak mendapatkan email, mendapatkan surat komplain juga, tentang curhat juga banyak, tentang satu generasi yang sekarang ini banyak marak di lingkungan sekitar kita. Oke. Nah pastinya sahabat excellent Anda juga penasaran ya, seperti apa dan kita akan membahas apa sebetulnya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai generasi kepompong. Tapi mungkin untuk lebih detail dan lebih jelasnya lagi, kita akan saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Lebih dari 90% orang tua kini khawatir anak-anak mereka mengumbar terlalu banyak informasi di dunia maya. Dan 75% orang tua menilai situs jejaring sosial tidak melindungi identitas putra-putri mereka. Ya, sahabat excellent, setelah tadi Anda sudah lihat tayangan mengenai generasi kepompong. Nah, sekarang saya akan tanyakan langsung kepada Pak Anthony. Sebetulnya apa itu generasi kepompong? Pak Anthony, generasi kepompong, apa itu Pak Anthony? Dan kenapa dinamakan generasi kepompong? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Riri, dan juga untuk sahabat excellence, namanya keren, generasi kepompong. Tapi sebelum bicara tentang generasi kepompong itu sendiri, mari kita obrolkan dulu. Ada berapa sih generasi yang sekarang ini kita alami? Ada 4 generasi sebenarnya. Generasi pertama namanya baby boomer. Bagaimana kita mendefinisikan generasi baby boomer ini? Lahirnya tahun 40-an, tahun 50-an. Jadi kalau Anda termasuk lahirnya tahun 40-an, tahun 50-an, Anda masuk dalam kategori ini. Biasanya yang masuk dalam kategori ini hidupnya susah, penuh dengan perjuangan, banyak value-value yang mereka perjuangkan karena hidup ini zaman-zaman setelah zaman perang. Ada generasi yang kedua, kita sebut sebagai generasi X. Generasi X ini generasi yang masih merasakan susahnya kehidupan, tapi relatif lebih nyaman. Pendidikan mereka sudah lebih tinggi. Ada generasi yang berikutnya, generasi Y. Generasi Y ini lahir tahun 80-an. Biasanya kehidupan mereka sudah jauh lebih nyaman, lebih enak. Karena apa? Penderitaan sudah dilewati oleh generasi yang sebelum-sebelumnya. Dan generasi inilah yang seringkali sekarang ini merupakan bagian-bagian awal karyawan-karyawan pemula di tempat kerja. Generasi ini nilainya agak sedikit berbeda, lebih nyaman, lebih enak. Nah, generasi kepompong kita dimulai sebenarnya ketika kita bicara mengenai generasi Y. Tapi setelah generasi Y, sebenarnya ada satu lagi generasi, yaitu generasi Z. Nah, generasi Z ini biasanya masih generasi yang lahir tahun 2000-an. Generasi ini secara gampang, secara sederhananya, kalau saya mengatakan, kapan Anda tahu itu generasi Z? Saat kelahirannya saja sebenarnya sudah ditandai statusnya sudah ada di Facebook dan Twitter. Nah, itulah salah satu ciri-ciri dari generasi Z. Jadi dengan demikian kita bisa tahu bahwa ada berbagai tipe generasi ini. Dan generasi kepompong itu, Mbak Riri, kita mulai dari generasi Y. Kenapa generasi Y? Nah, satu hal yang menarik adalah generasi ini penuh dengan why. Why-nya dalam arti why dia akan men-challenge, dia akan bertanya di tempat kerja dan dimanapun mereka berada, mereka penuh dengan pertanyaan dan mereka butuh jawaban. Itu why.
Generasi yang kedua, ya arti yang kedua adalah why, dalam arti dia curious, dia pingin tahu. Generasi yang dalam arti yang ketiga adalah why, dalam arti dia galau. Seringkali why, kenapa hidupnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat status mereka di media sosial, Twitter, Facebook, itu banyak status-status galaunya gitu. Hari ini lagi galau, gue lagi sedih. Ini kayak begitulah, status mereka penuh dengan seperti itu. Ini masih dalam generasi kepompong ini. Gitu. Ternyata generasi kepompong adalah generasi yang mudah-mudahan tidak perlu galau sih sebetulnya begitu. Iya, nggak selalu seperti itu, nilainya nggak seperti itu. Tapi kenapa saya menyebutnya sebagai generasi kepompong? Karena hidupnya lebih nyaman. Jadi sebenarnya generasi Y ini adalah generasi yang lahir dari pemberontakan bapak ibunya. Jadi orang tua mereka mungkin dapat perlakuan yang pendidikan waktu ketika masih kecil, dapat perlakuan yang tidak terlalu menyenangkan dari kakek atau nenek mereka. Jadi generasi Z ini, ceritanya X ini, punya satu janji. Lain kali kalau saya punya anak, saya tidak memperlakukan seperti kakek dan nenek mereka. Nah, apa yang terjadi adalah generasi X ini punya anak. Anaknya adalah generasi Y. Dan Y ini diperlakukan dengan sangat nyaman, sangat enak. Segala sesuatu diberikan kepada dia, dan akibatnya apa yang terjadi? Seringkali karena saking nyamannya kehidupan mereka, jadi mereka semangat berjuang mereka jadi rendah. Sehingga pada saat ketika mereka keluar dari bangku sekolah, ketika mereka harus mulai bersaing, mereka seringkali tidak siap karena sudah terlalu dinyamankan. Makanya kenapa disebut dengan generasi kepompong. Gitu. Pak Antoni, ada kabar bahwa generasi kepompong atau generasi Y ini sekalipun mungkin dalam kondisi banyak pertanyaan, kadang mereka cenderung lebih kreatif, inovatif, begitu Pak Antoni. Apakah memang kenyataannya seperti itu menurut Pak Antoni? Karena kadang-kadang juga sahabat excellence, sering kali kita berprasangka buruk tentang generasi Y, generasi kepompong ini. Sebenarnya nggak juga harus seperti itu. Ini adalah generasi yang sebenarnya sangat-sangat kreatif. Generasi yang karena mungkin sejak kecil kehidupan mereka begitu gampangnya mudah, maka ada satu paradigma menarik, cara berpikir menarik yang mereka miliki, yaitu gimana caranya mempermudah, sehingga membuat mereka mau mencari shortcut, mau cara yang lebih singkat, dan itu membuat mereka mencari pekerjaan-pekerjaan dengan cara langkah yang lebih mudah, dan mereka biasanya lebih kreatif. Jadi tidak selalu buruk. Cuman memang persoalannya adalah kadang-kadang benturan nilai yang mereka alami bersama dengan generasi X atau generasi Y, generasi baby boomer. Karena generasi Y ini, generasi kepompong ini bisa dianggap sebagai generasi yang kadang-kadang tidak sopan. Karena bagi mereka adalah ngapain sih mesti sopan santun dan sebagainya, mesti nunduk-nunduk dan sebagainya, repot. Sehingga kadang-kadang bagi generasi X dan generasi baby boomer yang dididik untuk sopan santun, nilai dan sebagainya, jadi dia merasa kenapa sih generasi sekarang nggak tahu adat, nggak tahu sopan santun dan sebagainya. Padahal sebenarnya maksud mereka nggak seperti itu, sahabat excellence. Maksud mereka mungkin kenapa harus terlalu bertele-tele, gimana caranya lebih singkat. Dan biasanya mereka adalah orang yang juga menghargai privacy, hobi mereka. Sehingga kadang-kadang seringkali benturan juga terjadi di kantor. Tenggo, jam 5, tenggo, pulang gitu. Sehingga kadang-kadang di pekerjaan, generasi baby boomer atau generasi X merasa, kenapa sih tidak loyal di tempat kerja? Itu yang jadi masalah. Seringkali mungkin Pak Antoni kita temukan dalam kehidupan profesional, sahabat excellent, bahwa apa yang tadi Pak Antoni sampaikan, kita juga temui, bahkan kita juga mengalami. Pak Antoni, kalau kita berbicara mengenai generasi Y ini, kan tadi Pak Antoni juga sudah sampaikan kepada sahabat excellent dan juga saya mengenai ciri-ciri positif dari generasi Y ini sendiri. Kalau dihubungkan dengan practical industry, Pak Antoni, hubungan dunia kerja, walaupun mereka banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya, bahkan sampai penuh dengan dan kadang-kadang mereka dianggap terlalu men-challenge. Mereka tidak suka terlalu otoritas, terlalu di bos bawahan. Mereka senang yang sifatnya itu egaliter. Ya, kebersamaan, kesetaraan, itu tema-tema mereka. Nah, bagaimana kemudian kalau kita menghubungkan dengan practical industry, Pak Antoni, kira-kira apa saja sih sebetulnya industri-industri yang cocok untuk mereka bekerja, menyalurkan kreativitas mereka, inovasi mereka dengan seiringnya? Banyak industri di mana mereka bisa sangat-sangat tertolong.
kalau saya boleh katakan, sahabat excellence, banyak industri di mana generasi kepompong ini, generasi Y ini sebenarnya sangat-sangat excellence. Hal yang paling sederhana adalah industri yang berurusan dengan teknologi, IT. Karena pada dasarnya ini adalah generasi yang mengikuti tren, generasi yang update, gadget yang terbaru, tren terbaru, hal-hal terbaru mereka ikuti. Jadi mereka sangat-sangat kuat di industri yang berbasis teknologi. Yang kedua adalah di industri yang berbau kreativitas, seni, entertainment. Mereka adalah orang yang kaya dengan ide-ide. Mereka adalah orang yang berusaha untuk mendobrak kemapanan. Sehingga kalau kita bisa melibatkan generasi Y ini dan memberikan kesempatan mereka untuk berekspresi, maka di dalam dunia industri kita akan mendapatkan talent-talent, ide-ide yang sebenarnya sangat-sangat brilian, sangat-sangat original, sangat-sangat fresh, segar, yang kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa akan punya ide seperti itu. Dan disitulah sebenarnya generasi kepompong ini sebenarnya sangat-sangat kuat sebenarnya. Baik. Pastinya juga sahabat excellent, kita ingin tahu lebih banyak ya, apa sih sebetulnya ciri-ciri positif ya yang kita bisa dapatkan dari generasi Y ini begitu, atau generasi kepompong yang tadi Pak Antoni sampaikan. Tapi hal tersebut akan kita bahas selepas jeda berikut ini. Baik, sahabat excellent, jangan kemana-mana, selepas yang satu ini kami masih akan segera kembali untuk Anda.